Hai semua, mari kita intip sedikit mengenai teori perdagangan ekonomi internasional. Nah, yang pertama, definisi dari teori perdagangan internasional di sini perdagangan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan pemerintah antar negara yang direalisasikan dengan proses pertukaran barang ataupun jasa yang saling menguntungkan antara satu sama yang lainnya. Teori perdagangan internasional juga terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada teori perdagangan klasik. Teori ini juga dibagi menjadi dua, yaitu keunggulan mutlak dari Adam Smith dan keunggulan komparatif dari David Ricardo. Kedua teori ini sama-sama menjelaskan mengenai manfaat perdagangan internasional. Keduanya juga sangat menekankan bagaimana pentingnya spesialisasi produksi agar negara dapat memanfaatkan sumber dayanya secara efisien. Meskipun ada perbedaan dalam pendekatannya, kedua teori ini menunjukkan bahwa perdagangan antar negara akan sangat saling menguntungkan. Kedua teori ini juga menggunakan model yang masih sederhana dan belum mempertimbangkan mengenai faktor-faktor modern seperti tarif ataupun teknologi. Selanjutnya ada teori perdagangan modern menurut Hexer-Ohlin. Hexer-Ohlin ini menyatakan bahwa penyebab perbedaan produktivitas karena adanya jumlah proporsi faktor produksi yang dimiliki atau bisa disebut endowment factors oleh masing-masing dari suatu negara. Faktor produksi juga menyebabkan terjadinya perbedaan harga barang yang akan dihasilkan. Nah, dari kedua teori tadi yaitu klasik dan modern terdapat perbedaan. Keduanya berbeda dalam pendekatan dan faktor yang dianalisis. Bisa dilihat dari teori klasik seperti keunggulan mutlak dan komparatif. Keduanya hanya mempertimbangkan tenaga kerja sebagai faktor produksi dan hanya berfokus pada perbedaan produktivitas antar negara. Sementara itu, pada teori modern dari Hexer-Ohlin melibatkan berbagai faktor produksi seperti modal, tenaga kerja, sumber daya, skala ekonomi, struktur pasar yang tidak sempurna, serta teknologi. Teori modern ini juga menjelaskan perdagangan antar negara baik dalam bidang industri yang berbeda maupun bidang industri yang sama, sehingga lebih relevan dengan kondisi perdagangan global pada saat ini. Nah, sekian sedikit pemaparan mengenai teori perdagangan internasional. Sekian dan terima kasih. Bye-bye semua.